Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani dan sahabat pecinta tanaman dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel DIY Garden Jogja, channel yang membahas tentang cara-cara atau metode-metode untuk menyuburkan tanaman kita, baik organik, semi organik, yang intinya kita akan kembali ke alam lagi agar tanah kita tetap subur dan tetap terjaga kelestariannya. Nah, pada kali ini sahabat tani semua akan diajak cara membuat pupuk dari bahan yang ada di sekitar kita, lalu dijadikan pupuk super untuk menyuburkan tanaman kita agar subur, hijau royo-royo, berbunga dan berbuah lebat, anti rontok. Nah, jangan lupa ya sahabat tani dan pecinta tanaman dimanapun Anda berada untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Komenlah dengan komentar yang positif, yang membangun dan bisa menginspirasi untuk sahabat-sahabat petani dan pecinta tanaman di luar sana. Nah, sebelum masuk ke inti, kita akan memasuki intro dulu. BEMS. Langsung saja ya sahabat-sahabat semua, kita siapkan wadah berupa ember atau sejenisnya yang bisa menampung air sekitar 1,5 liter. Nah, ini kita siapkan bahan pertama dan utama, yaitu berupa telur ayam. Jika tidak ada telur ayam, gunakanlah telur yang lain, bisa bebek atau mungkin mentok dan telur-telur yang lain, tetapi jangan telur dinosaurus karena sudah tidak ada ya, dimana kandungan telur itu sangat kompleks, sangat bagus dan sangat lengkap. Nah, di kandungan telur per 100 gram itu mengandung kalsium 85 mg, kalori 154 kalori, protein 12,4 gram, lemak 10,8 gram, karbohidrat 0,7 gram, zat besi 3 mg, fosfor 258 mg, kalium 118,5 mg, natrium 142 mg, vitamin A 104 mikrogram, vitamin B1 0,12 mg, dan vitamin B2 0,38 mg. Nah, selanjutnya kita gunakan bahan yang kedua, yaitu MSG atau micin. Nah, ini biasanya digunakan untuk bumbu masak ibu-ibu di rumah. Nah, ini cukup murah, cuma Rp500, tapi jika ingin mengambil di dapur itu gratis ya. Nah, dan untuk merek bisa menggunakan yang lain, Sasa, Miwon dan sebagainya, tapi kita menggunakan Mata Roda, di mana micin atau MSG itu cukup bagus untuk menyuburkan tanaman-tanaman kita, karena di dalamnya itu mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman, baik itu unsur makro ataupun mikronya. Nah, ini monosodium glutamat ini merujuk ke laman Wayfarmit, micin dapat dimanfaatkan menjadi pupuk tanaman ini karena terdapat kandungan nitrogen dan mineral yang tinggi terdapat pada micin yang menutrisi tanaman. Nah, setelah diaduk-aduk, jadi dua bahan tadi itu 1 buah telur dan 1 sendok makan micin itu diaduk-aduk, lalu kita
cairkan atau kita larutkan dengan air sebanyak 1,5 liter. Nah, kita kocorkan agar kedua bahan tersebut itu terlarut, menjadi satu, menyatu padu, sehingga akan menciptakan kekuatan power untuk menyuburkan tanaman kita, membuahkan tanaman kita, dan menjadikan petani makmur. Karena setelah tahu cara ini, kita tidak perlu beli pupuk kimia lagi. Nah, kita aduk-aduk. Nah, sekedar mengingatkan untuk sahabat tani dan pecinta tanaman dimanapun Anda berada, untuk selalu mendukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe, agar channel ini semakin berkembang, agar channel ini semakin maju, dan agar channel ini semakin bermanfaat. Di sini bukan untuk menggurui, di sini bukan sok pintar, tapi di sini sama-sama belajar, sama-sama mengaplikasikannya, sama-sama mencobanya. Jadi di sini bukan untuk pintar-pintaran, jadi di sini sama-sama belajar. Nah, kita masukkan lagi ke dalam botol tadi agar nanti diteruskan dengan proses fermentasi. Nah, kita masukkan. Nah, ini kita gunakan torong agar tidak terbuang sia-sia, jadi benar-benar efektif, efisien, jadi tidak meluber kemana-mana. Nah, kita tahu telur itu juga murah, MSG juga murah, tetapi hasilnya nanti luar biasa untuk tanaman-tanaman kita, bermodal bahan-bahan sederhana. Nah, kita tutup. Nah, ini kita fermentasi tapi di tempat terbuka, sehingga racikan ini menjadi PSB atau fotosintesis bakterial. Jadi nanti menjadi PSB atau bakteri fotosintesis kalau dalam bahasa kita. Nanti kita diamkan di terik matahari, jadi di tempat terbuka, jadi lain daripada yang lain. Jadi ini prosesnya nanti di fermentasi selama 1 minggu sampai 1 bulan. Nanti ada perubahan warna ke kecoklatan. Nah, itu udah agak kemerah-merahan juga. Nanti kalau berubah itu berarti udah mulai ada kandungan bakteri fotosintesisnya. Nah, untuk cara pengaplikasiannya yaitu dengan cara dicampur dulu dengan air, yaitu 1:20, dan cara pengaplikasiannya yaitu dengan disemprotkan ke seluruh bagian tanaman. Jadi disemprotkan di seluruh bagian tanaman, baik itu melon, tomat, semangka, cabai, dan sebagainya, dan rutin setiap 1 minggu sekali. Dan untuk proses yang lain atau dengan cara lain bisa dengan dikocorkan, yaitu 100 sampai 200 ml per tanaman, dengan catatan dicampur dulu dengan air 1:20, sehingga tidak terjadi overdosis. Jadi fungsi air itu menetralkan agar benar-benar dapat diserap oleh tanaman tersebut dan tidak mengalami gosong atau mati. Nah, demikian sahabat tani dan pecinta tanaman dimanapun Anda berada, pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, BEMS.